Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga tidak ada yang sakit. Kita tetap beraktivitas dan selalu ikut pelajaran. Iya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa dalam hati. Doa mulai. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa nih? Belajar tentang pencemaran. Baik. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3. Ya, disebutkan. Pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Ya, pencemaran. Zat yang menyebabkan pencemaran itu disebut apa? Bisa? Ya, silakan tadi. Polutan. Polutan. Jika sungai itu sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman air seperti eceng gondok, seperti kangkung, seperti teratai, itu sudah membuktikan, itu bisa dijadikan ukuran bahwasanya sungai tersebut sudah tercemar. Tercemar oleh apa, Pak? Tercemar oleh deterjen. Akibat banyak orang mencuci di sungai. Coba saya tanya sama Rizky. Ya, di Rizky juga ada pencemaran. Ada, Pak. Pencemaran apa? Pencemaran air laut. Pencemaran air laut. Coba kira-kira apa penyebab pencemarannya itu? Banyak orang membuang sampah ke laut. Banyak orang membuang sampah ke laut. Ada gambar daripada selokan ataupun sungai yang begitu banyak kira-kira itu sampah-sampah yang menumpuk. Iya. Nah, ini adalah contoh jika air di lingkungan kita tercemar, maka otomatis pemandangan tidak begitu indah dan juga bisa menyebabkan dampak yang tidak baik pada lingkungan. Jadi salah satu solusi agar supaya air ini tetap bisa dimanfaatkan dan yang tercemar itu, kita membuat alat yang namanya alat penyaring air sederhana. Terus tujuan yang ketiga, ya, melalui model pembelajaran PJBL, jadi Bapak ingin menerapkan PJBL. Apa Pak itu PJBL? Project Based Learning, ya. Peserta didik mampu merancang alat penyaring air sederhana. Alat penyaring air sederhana itu adalah alat yang dibuat untuk menyaring air kotor yang sudah tercemar agar bisa jernih, bisa bersih, dan bisa difungsikan. Tapi perlu diketahui, ini bisa difungsikan bukan untuk dikonsumsi, karena kita belum tahu bagaimana keberadaan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu desain alat penyaring air sederhana. Desain alat ini, pertama-tama kita harus menyiapkan botol. Nah, di botol ini lapisan pertamanya adalah spons. Fungsi spons ini adalah menyerap endapan yang membuat air menjadi jeruk. Lapisan kedua yaitu sabut kelapa. Fungsinya untuk menetralisir air yang berbau. Lapisan ketiga adalah alat menetralisir zat kimia yang berbahaya. Lapisan keempat adalah pasir. Fungsinya untuk menyaring partikel dan organisme yang ukurannya sangat kecil. Lapisan kelima adalah keriting untuk menyaring sedimen atau kotoran besar. Jadi paling atas adalah air yang tercemar yang akan disaring. Nanti air ini yang tercemar, yang pertamanya keruh, sampai akhir ini akan menjadi jernih, tapi tidak untuk diminum. Karena kalau diminum kita kan tidak tahu air itu sudah aman atau tidak, karena ada organisme di dalam air itu yang sudah tercemar. Kelompok 2, apa yang dapat kamu simpulkan dari pelajaran hari ini? Dari apa tadi tentang macam-macam pencemaran lingkungan, termasuk bagaimana solusi mengatasi pencemaran air, termasuk cara mendesain alat penyaring air sederhana. Adakah yang dapat kita simpulkan?
Silakan, ada yang bisa? Alat kesimpulannya adalah alat penyaring air sederhana ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan prosesnya harus melewati tahapan-tahapan yang tadi telah disampaikan dalam video tersebut. Penyaringan air sederhana. Hingga diharapkan pada hari ini kalian itu membawa alat dan bahan dalam pembuatan proyek penyaring air secara sederhana. Memulai membuat produk penyaringan air secara sederhana. Kita akan menguji produk. Apakah desain yang kalian lakukan, langkah-langkah kerja yang sudah kalian lakukan dalam menyusun alat penyaring air sederhana ini berhasil atau tidak? Apakah air nanti yang sudah dituangkan, air yang keruh dengan air filter yang sudah ditampung di bawahnya, apakah sama ataukah berbeda? Iya. Nah, makanya oleh karena itu nanti kalian akan mengkaji apa sekiranya kalau berhasil, bagus. Kalau tidak berhasil, apa sekiranya yang menyebabkan ketidakberhasilan itu? Kita lihat apakah air yang pelan-pelan apakah lebih jernih daripada yang kotor. Pelan-pelan, tidak sampai tumpah. Itu lagi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu berdua akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dibacakan oleh teman saya. Kerikil berfungsi untuk menyaring sedimen atau kotoran besar. Pasir berfungsi untuk menyaring partikel yang ukurannya sangat kecil. Arang berfungsi untuk menfiltrasi zat kimia berbahaya. Dan kain sebagai penahan dan pengenjar agar alat tidak ikut keluar dari botol. Saya ingin bertanya, apa ada pengaruhnya air yang disaring dari botol yang dibagi dua dengan botol pun? Ada, dikarenakan bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam botol lebih berkurang, memungkinkan air sedikit tidak jernih. Memungkinkan air sedikit tidak jernih. Kira-kira apa kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan, anak? Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan ini bahwa alat penyaring air sederhana bisa mengubah air yang keruh yang sudah tercemar bisa kembali jernih. Hal ini dikarenakan sudah mengalami proses penyaringan yang melewati batu, pasir, aras, dan sabut kelapa dan sikor. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Apa senangnya? Coba diberi alasan dari kegiatan hari ini. Ya, silakan. Karena mendapat pengetahuan baru, selain itu bukan hanya teori yang saya dapatkan, tetapi saya langsung mempraktikkan membuat alat penyaring sederhana. Anak-anakku semua mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini itu bisa memberikan pengetahuan baru dan manfaat buat kalian. Ya, oke. Ketua kelasnya bisa karena sudah berakhir bisa memimpin doa kan? Akan sudah bersiap. Sebelum pulang mari kita baca doa. Doa dimulai. Nah, selesai. Oke, terima kasih. Untuk dari saya sampai ketemu minggu depan. Hati-hati kalau misalnya kalian pulang ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.